Silakan Mbak Mutmainatun untuk bertanya kepada Sahabat Paju. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan disebutkan kalau buku itu adabnya tidak boleh dilipat. Apa Quran juga nggak boleh gitu, Ustaz? Ya, jawabannya kalau kok buku biasa aja, yang penghormatan kita terhadapnya di bawah penghormatan kita terhadap mushaf itu sebaiknya tidak dilipat. Nggak haram ya, nggak haram. Cuma sebaiknya. Apalagi terhadap Quran. Quran berarti juga begitu. Dan memang sangat disayangkan, betul sekali kata saudari Mutmainah tadi. Memang ya itu nggak cuma pertanyaan, tapi beneran ada. Saya berapa kali ke masjid, saya mau baca mushaf gitu. Saya senang aja kalau di masjid itu asal mushafnya cocok dengan mushaf yang biasa saya hafalkan, saya ambil, lebih saya suka daripada buka HP ya. Gitu. Nah, saya sering kaget ya ternyata ada yang diliput setengah halaman diliput gitu. Pernah lihat nggak Ustaz Soleh? Bang Dayat pernah lihat nggak ada orang liput buku tengah-tengah begitu? Nandainnya. Iya ada stat kayak gitu. Gitu. Itu gimana nih? Ada yang pojok pinggiran gitu, miring kayak segitiga gitu di atas. Itu lebih sering. Gitu. Jadi jangan ya, cuma nggak sampai haram betul. Dan itu ditegaskan Imam Nawawi juga dalam At-Tibyan. Soalan adab jangan melipat lembaran mushaf. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua kepada Mas Afif, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadzuna. Assalamualaikum. Mohon izin Ustadzuna, Afif Rabbani. Ustadz, izin Ustadz, melihat tadi para ulama yang Ustadzuna paparkan, mohon dikoreksi Ustadz. Tidak begitu relevan dengan saya atau mungkin kebanyakan dari kami, yang mana Masya Allah, Tabarakallah, waktu yang disediakan oleh ulama itu sangat amat bermanfaat sebab banyak faktor yang mendukung, diantaranya pemerintah. Di antaranya pemerintah itu sangat amat, apa bahasanya ya, peduli sama ilmu dan keilmuan, aktivitas KBM, sehingga ulama tuh, udah deh, kamu di sini aja dulu untuk kehidupan kamu itu insya Allah kami tanggung. Lantas, bagaimana dengan kami Ustaz? Saya lah gitu ya, yang memang sangat interesting banget sama membaca buku, dan ini juga salah satu cita-cita dari umi saya untuk menjadikan diri saya sebagai ulama. Namun kebentur sama banyak hal, diantaranya adalah waktu untuk mencari nafkah Ustaz. Demikian Ustaz yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya itu satu renungan penting, dan mudah-mudahan ada politisi-politisi kita atau anak-anak muda yang nanti jadi politisi ya. Nanti kalau dia kampanyenya menaikkan tunjangan buat dosen, guru, kita pilihlah gitu ya. Mudah-mudahan dan diseriusin ya. Ya. Itu memang betul. Itu satu sisi. Jadi itu juga harus diperbaiki di Indonesia. Mohon maaf ya, nggak usah jauh-jauh dengan ulama zaman dulu lah, dengan negara-negara tetangga yang terdekat aja gitu. Katanya di ASEAN aja kita masih kalah dari Vietnam dan Thailand katanya untuk kesejahteraan dosen ya. Nah, itu kan sulit, kata Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, ilmu tuh maju kalau baik kondisi keamanan dan ekonominya. Ilmu tuh maju gitu ya, ala kulli hal. Itu satu sisi. Tapi juga jangan kita berhenti di situ. Ulama juga zaman dulu ada yang mereka sambil bekerja. Saya lupa cantumin ceritanya. Imam Abu Hanifah itu baca buku sambil jaga toko gitu. Dan karena pasarnya berisik, beliau kadang baca juga buku sambil keras-keras. Beliau juga sambil supaya dengar juga. Jadi ada beberapa buku memang penting kita hafalkan dengan dibaca agak keras. Itu bagus ya. Ada saatnya kita baca tidak pakai suara dan itu aslinya, tapi kadang perlu juga. Jadi Imam Abu Hanifah sambil jualan juga gitu. Ada yang ya Ibnu Abdullah bin Mubarak begitu juga sambil berdagang, beliau ulama. Ini nggak semuanya ditopang negara, hati-hati, itu fakta penting. Dan juga ketika ditopang negara nggak semuanya banyak, nggak juga, ada yang juga pas-pasan. Makanya satu hal yang standar banget kita mendapati cerita para ulama tuh hidupnya pas-pasan. Memang kadang-kadang sebagian ustadz tuh nyebutin cerita guru dapat gaji sekian itu untuk memotivasi bahwa ada sejarah kita begitu, dan itu mungkin salah satu yang sebaiknya dilakukan. Tapi sebenarnya cerita mengenaskan kondisi ekonomi para ulama jauh lebih banyak gitu, dan itu justru default. Nanti bahkan saya ingat banget, saya sampai nangis dulu waktu itu saya di persimpangan, saya lulus SMA, saya keterima di satu kampus ya, saya sebutlah saya keterima di UI, keterima Lipia, agak ada gimana ya. Nah, walaupun tujuan utama sudah jelas Lipia. Di fase tersebut baru selesai ujian, belum lulusan. Terus saya di perjalanan di bis saya baca novel Ketika Cinta Bertasbih. Kayaknya yang pertama itu ada bagian salah satu mahasiswa di Al Azhar itu untuk menulis tesis
itu sampai nyewa hotel. Ada kan episode gitu ya. Nah itu satu di situ ada bagian kemudian dia menyesal. Nah terus ada keluar syair bahwa kemiskinan ada selendangnya para ulama. Saya nangis di situ. Dan kemudian saya bilang ke diri saya, harus siap miskin loh, jadi harus siap miskin loh. Kalau mau jadi ulama harus siap miskin. Ya memang begitu. Nah itulah justru kenapa para ulama adalah ahli waris para nabi. Nah para ulama kedudukannya sangat tinggi gitu ya. Karena dia ya harus siap gitu ya. Sebenarnya gak cuma ulama keagamaan, sebenarnya ilmuwan-ilmuwan juga dalam tanda kutip kalau dibandingkan kawan yang kerja di pabrik, karena kawannya seangkatan yang kerja di industri, anggaplah misalnya di bidang hukum, bidang saya itu. Ya yang jadi dosen kan yang jadi kerja di kantor hukum, ya beda kesejahteraannya jauh. Ya enggak? Oh, ya, bidang teknik perminyakan yang jadi dosen dengan yang benar-benar kerja di Pertamina, beda lah kesejahteraannya. Satu hal yang memang harus siap, tapi memang itu fardu kifayah. Dan pada akhirnya kita sadar ya, hidup nggak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi mudah-mudahan itu bisa menguatkan kita sambil tetap kita juga mendorong politisi untuk serius nih. Minimal kalau guru-guru dan dosen-dosen kayaknya nggak minta kaya, minta tercukupi aja, ya nggak sih? Bener nggak? Kayaknya minta tercukupi, minta supaya sampai nggak usah mikirin, minta nggak punya utang. Kan kesian ternyata lebih dari 60% peserta pinjol adalah guru kan. Aduh, gawat. Kayak guru nggak minta begitu. Apalagi kalau dibandingkan beberapa waktu terakhir ada kontras dengan suatu kerjaan yang berkaitan dengan sekolah ya. Gitu, dia setiap siang datang ke sekolah nganterin sesuatu, itu ternyata gaji lebih gede daripada guru-guru yang itulah. Itu semua ya harusnya kalau kita bisa bertindak lebih jauh lagi, mudah-mudahan denger ya. Soalnya mungkin bisa juga di-mention lagi ke kawan-kawan yang ada di Kementerian Pendidikan ya dan seterusnya. Bisa atau nggak usah jauh-jauh, yang di Muhammadiyah dulu kita coba kita senggol. Saya juga sering nyenggol-nyenggol Dikdasmen ya. Supaya ayo terus dibuat skema-skema menyejahterakan para guru. Oke, itu barangkali Ustaz Afif ya. Mudah-mudahan Allah berkahi Ustaz Afif dan juga kawan-kawan semua.